Ya, anak-anakku, setelah kita belajar tentang kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi, sekarang kita akan belajar tentang peluang kejadian. Materi peluang kejadian ini pernah kalian pelajari di SMP. Saya hanya mengulang saja, ya. Oke, dari suatu peluang kejadian, kita harus tahu apa itu ruang sampel. Jadi, peluang kejadian itu yang penting itu adalah ruang sampel, apa itu ruang sampel, dan apa itu kejadian. Ya, ruang sampel adalah suatu percobaan, ruang sampel suatu percobaan adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada percobaan itu. Jadi, semua hasil yang mungkin dari percobaan itu. Setiap anggota dari ruang sampel itu kita sebut dengan titik sampel. Ya, sedangkan kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang akan kita hitung. Contohnya, pelemparan sebuah dadu. Kalau sebuah dadu dilempar, maka kemungkinan yang keluar apa? Yaitu dadu 1, dadu 2, dadu 3, dadu 4, dadu 5, dan dadu 6. Sehingga banyaknya titik sampel atau kita sebut dengan NS itu ada 6. Misalkan saya minta kejadian, muncul angka genap. Angka genap itu ada berapa saja? Oh, angka genap itu ada 2, 4, dan 6. Maka A, kejadian A, munculnya angka genap itu adalah 2, 4, dan 6. Makanya banyaknya titik kejadian atau kita sebut dengan NA itu sama dengan 3. Oke, masih ingat ya di SMP kalian pernah belajar tentang peluang. Sekarang, contoh yang kedua, pelemparan sebuah uang logam. Kalau uang logam dilempar, itu kemungkinannya kalau tidak keluar angka atau keluar gambar. Maka banyaknya titik sampel itu sebanyak 2. Kalau suatu kejadian muncul mata uang gambar, maka kejadian A itu hanya G. Banyaknya titik kejadian itu adalah 1. Oke, ini yang akan kita pelajari dulu sebelum kita masuk pada peluang. Oke, yang C sekarang. Pelemparan sebuah dadu dan sebuah mata uang logam. Dadu itu kemungkinannya adalah muncul dadu 1, dadu 2, dadu 3, dadu 4, dadu 5, dan dadu 6. Sedangkan uang logam kemungkinannya adalah angka atau gambar. Berarti kalau sebuah dadu dan mata uang logam dilempar bersama-sama, kemungkinannya apa? Mata uangnya keluar angka, dadunya keluar 1. Berarti kemungkinannya adalah angka 1, atau angka 2, atau angka 3, atau angka 4, atau angka 5, atau angka 6. Sedangkan kalau mata uang keluar gambar, maka kemungkinannya adalah gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Maka NS-nya kita tulis, S-nya kita tulis A1, A2, sampai dengan G6. Banyaknya titik sampel itu adalah 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, untuk lebih mudahnya bagaimana kita menentukan banyaknya titik sampel, kita bisa mengalihkan setiap kejadian atau setiap benda. Dadu ada 6, uang ada 2. Berarti NS-nya adalah 6 kali 2. Sama dengan 12. Kalau kita hanya mencari NS-nya saja, ya. Tetapi kalau kita mencari S-nya, apa itu titik sampelnya? Berarti kita harus menyebutkan satu-satu. A1, A2, A3, dan seterusnya. Oke, misalkan suatu kejadian muncul dadu genap dan angka. Berarti dadunya genap dan angka. Berarti angka 2, angka 4, dan angka 6.
banyaknya titik kejadian adalah 3. Oke. Sekarang yang D, contoh yang D, soal yang sering keluar ya. 2 dadu dilempar bersama-sama. Dua mata uang dilempar bersama-sama. Mata uang yang pertama itu mungkin A sama G. Mata uang yang kedua itu mungkin A sama G. Makanya sampelnya yang terjadi apa? Angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Mata uang yang pertama itu adalah 2. Jadi NS-nya kalau kita cari dengan perkalian. Dan mata uang itu juga 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Oke. Kejadian muncul minimal 1 gambar. Minimal 1 gambar. Berarti 2 boleh. Berarti kejadiannya apa? AG, GA, atau GG. Maka banyaknya titik kejadian ada 3. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kelima. Pelemparan 2 dadu. Dadu pertama ada berapa kemungkinan? Ada 6. Dadu kedua ada berapa kemungkinan? Ada 6 juga. Oke, maka NS-nya bisa kita tulis adalah 6 kali 6 sama dengan 36. Oke, 36 itu apa saja? Ya ini, 11, 12, 13, 14, 15, 16, terus sampai dengan 66. Di sini semua banyaknya adalah 36. Oke, sekarang kalau saya mau minta kejadian, muncul jumlah dadu 6. Mana jumlah dadu 6? Oh, 1 sama 5, jumlahnya 6. 2 sama 4, jumlahnya 6. 3 sama 3, jumlahnya 6. 4 sama 2, dijumlah juga 6. 5 sama 1, dijumlah juga 6. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyaknya titik kejadian adalah 5. Yaitu 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, dan 5, 1. Oke, jelas ya. Sekarang yang agak sedikit berbeda dari SMP. Ada sedikit berbeda dari SMP, yaitu pengambilan 3 kelereng secara acak dalam kantong yang terdiri dari 4 kelereng putih dan 3 kelereng hijau. Oke, ada berapa banyak kelereng dalam kantong? Kelereng dalam kantong ada berapa? 4 dan 3. Berarti seluruh kelerengnya ada 7. Akan diambil berapa? Akan diambil 3 kelereng. Berarti NS-nya kita gunakan kombinasi. Oke, kalian sudah belajar tentang kombinasi. NS-nya adalah kombinasi dari 7 kelereng akan diambil 3 kelereng. Oke, bagaimana rumus kombinasi? 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 7 dikurangi 3 faktorial. Oke, ini adalah rumus kombinasi. Atau sama dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial kali 4 faktorial. 7 faktorial bisa kita jabarkan menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Di sini ada 3 faktorial, 3, 2, kali 1. Masih ada 4 faktorial. 4 faktorialnya kita coret, 6 faktorialnya kita habiskan dengan ini. Berarti ada 35 titik sampel. Kita tidak perlu mencari titik sampelnya apa saja gitu. 35 terlalu banyak. Begitu. Sekarang kalau kejadiannya muncul 2 kelereng putih dan 1 kelereng hijau. Muncul 2 kelereng putih dan 1 hijau. Putihnya ada berapa? 4. Akan keluar berapa? 2.
Berarti Na-nya adalah kombinasi dari 4 kelereng terambil 2. Dan kalau ada kata dan maka dioperasikan dengan kali. Kelereng hijaunya ada berapa? Ada 3. Akan terambil berapa? 1. Berarti kombinasi 3, 1. Itu kombinasi 4, 2 kita hitung dulu. 4 faktorial dibagi 2 faktorial kurangi 4 min 2 faktorial. Dikali 3 faktorial dibagi 1 faktorial 3 min 1 faktorial. Ketemunya adalah 4 kali 3 adanya 12. Oke, itu kalau pengambilan kelereng atau benda sekaligus ya. Atau benda sekaligus. Bisa kelereng, bisa bola dan sebagainya. Oke. Kalau pelemparan 3 mata uang logam. Pelemparan 3 mata uang logam. Oke. Saya coba kecilkan dulu sedikit. Sorry. Supaya kelihatan semua. Oke. Pelemparan 3 mata uang logam. 1 uang logam itu kemungkinannya berapa? 2. Berarti NS-nya nanti sama dengan uang logam pertama kali uang logam kedua kali uang logam yang ketiga atau sama dengan 8. 8 itu apa saja? Nah, sekarang kita buat dengan diagram pohon. Uang logam pertama, jika dia muncul A, yang kedua bisa muncul A atau G. Kalau yang pertama A, yang kedua A, yang ketiga bisa muncul apa? Bisa A atau G. Berarti titik sampelnya adalah A, 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 A. Nih. Atau A, A, G, A, A, G. Oke, atau kalau dia mata uang logam yang kedua gambar, yang ketiga bisa angka, bisa gambar. Maka titik sampelnya adalah A, G, A. A, G, A atau A, G, G. Ini A, G, G. Begitu seterusnya sampai ada 8, yaitu A, 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 G, A, G, A, A, G, 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 A, A, GAG, GGA, sama GGG. Ada 8. Begitu. Terus kalau misalkan di situ kejadian apa? Kejadian muncul gambar tidak boleh lebih dari 1. Tidak boleh lebih dari 1. Berarti 2 tidak boleh. Nggak ada gambarnya boleh enggak? Boleh. Berarti kejadiannya adalah AAA, AAG, AGA, dan GAA. Titik kejadiannya ada 4. Begitu. Sekarang apa yang disebut dengan peluang? Peluang kejadian itu adalah banyaknya titik kejadian dibagi dengan banyaknya titik sampel. Contohnya di sini. Peluang muncul angka genap pada pelemparan sebuah dadu. Sebuah dadu tadi sudah kita lihat. NS-nya ada 6. Angka genapnya ada berapa? Ada 3. Maka peluangnya adalah 3/6 atau setengah. Begitu. Jelas ya, Nak? Oke, terus kalau yang B, C, D sama ya. Tinggal kita bagikan aja NA per NS. Awas hati-hati jangan kebalik ya. Karena peluang itu hanya antara 0 sampai dengan 1. Kalau hasil peluangnya itu 0, berarti kita sebut dengan kemustahilan. Peluang suatu kejadian adalah 0 sama dengan 0. Itu kita sebut dengan kemustahilan. Sedangkan peluang kejadian A sama dengan 1, kita sebut dengan kepastian. Contohnya apa kemustahilan? Sebuah dadu dilempar, berapa peluang muncul mata dadu 7? Jelas itu kemustahilan, karena tidak mungkin keluar
mata dadu yang 7. Begitu. Ini peluang kejadian. Oke. Apa itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan suatu kejadian pada suatu percobaan dilakukan secara berulang-ulang sebanyak N kali adalah, rumusnya adalah peluang kejadian dikalikan dengan banyaknya percobaan. Itu frekuensi harapan. Contohnya, satu keping mata uang logam dilempar berturut-turut sebanyak 10 kali. Berapakah frekuensi harapan muncul angka? NS-nya ada berapa kalau sebuah uang logam? Ada 2. Banyaknya kejadian ada berapa? Ada 1. Banyaknya percobaan ada berapa? Ada 10. Berarti frekuensi harapan sama dengan NA per NS kali banyaknya percobaan 10. Sama dengan 5. Berarti saya berharap 10 kali percobaan akan keluar 5 kali berupa angka. Begitu. Sekarang kita lihat. Contoh nomor 2. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 75 kali. Berapakah frekuensi harapan muncul dadu kurang 3? Oke, sebuah dadu berarti NS-nya ada. Sebuah dadu 6. Oke, banyaknya kejadian ada berapa? Kurang dari 3. Kurang dari 3 itu 1 sama 2. Berarti ada 2. Oke, berarti frekuensi harapannya sama dengan 2 per 6 kali 75. Oke, kalau kita coret menjadi sepertiga. Kita coret jadi 25. Berarti harapan saya akan keluar dadu kurang dari 3, yaitu 25 kali. Oke, jelas ya nak? Sekarang kita masuk pada peluang komplement suatu kejadian. Komplement itu berarti di luar kejadian. Oke, peluang suatu komplement suatu kejadian itu rumusnya adalah 1 min peluang kejadian itu. Oke, kenapa 1? Karena 1 kita sebut dengan kepastian. Oke, sekarang kejadian muncul kurang dari 3. Kurang dari 3. Oke, kurang dari 3 itu adalah 1 dan 2. Maka peluang kejadiannya adalah 1/3. Oke, kalau saya bilang berapa kejadian muncul peluang kejadian muncul dadu lebih dari 3. Lebih atau sama dengan 3. Oke, minimal 3. Nah, berapa peluang kejadian muncul minimal angka 3? Oke, karena kurang dari 3-nya adalah 1/3, maka kejadian yang lebih atau sama dengan 3 menjadi 1 dikurangi 1/3 atau 2/3. Itu komplement. Contoh yang lain misalnya gini. Tanaman itu, tulisannya jelek sekali. Peluang hidupnya itu adalah peluang hidup 0,8. Berapa peluang matinya? Oke, berarti mati itu adalah komplement dari hidup, kebalikan dari hidup. Maka peluang matinya adalah 1 dikurangi 0,8. Menjadi 0, begitu. Jelas ya anak-anak? Oke. Ingat, nilai suatu peluang itu hanya antara 0 dan 1. Dengan kata lain, tidak ada peluang yang negatif.
Tidak boleh kamu menemukan atau menghitung peluang yang tiba-tiba munculnya -1. Itu jelas tidak mungkin. Atau peluang yang lebih dari 1. Tiba-tiba kalian menghitung peluangnya ketemunya adalah 3/2, misalnya seperti itu. 3/2 itu adalah 1,5, lebih dari 1. Itu jelas hitungan kamu pasti salah. Oke, jika peluang A sama dengan 0 kita sebut dengan kemustahilan, sudah saya jelaskan tadi. Sedangkan peluang A sama dengan 1 kita sebut dengan kepastian. Oke, sekarang ada latihan di halaman 13. Ada 10 soal di situ. Sebelum kita akan melanjutkan dengan peluang kejadian saling lepas dan saling bebas, ada 10 soal latihan. Silahkan Anda kerjakan dulu. Oke, pada kertas, pada buku, sebagai tugas peluang yang pertama. Begitu anak-anak, semoga kalian paham, kalian bisa